Salah satu resiko terberat ketika kalian gagal bayar maupun telat bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di Shopee PayLater maupun di Shopee Pinjam, adalah adanya kontak darurat. Nah, ketika kalian galbay, otomatis dari debt collector lapangan Shopee PayLater dan Shopee Pay Pinjam itu menghubungi kontak darurat kalian. Nah, lantas gimana caranya kita bisa melihat kontak darurat? Apakah kontak darurat kita itu kontak darurat keluarga, kerabat, teman, atau yang lain-lain? Nah, untuk cara mengetahui kontak darurat ya, jika kalian lupa, ini adalah cara yang tepat. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan membahas cara melihat kontak darurat di Shopee, tepatnya di Shopee PayLater atau Shopee Pay Pinjam kalian. Ya, jadi Shopee ini adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai produk online, teman-teman ya. Nah, selain itu Shopee juga menyediakan layanan Shopee Pinjam maupun Shopee PayLater-nya. Dengan adanya fitur ini, pengguna bisa berbelanja sepuasnya dan tidak khawatir ya untuk menunggu tanggal mudah pas gajian. Nah, pada saat pengajuan Shopee Pinjam biasanya menggunakan akan diberikan beberapa persyaratan ya. Di antaranya adalah memasukkan nomor kontak darurat. Nah, lantas bagaimana cara melihat tempat untuk mengisi kontak daruratnya? Oke, langsung aja teman-teman ya. Oke, ini sebelumnya ya. Untuk melihat kontak darurat Shopee, kalian buka aplikasi Shopee ya tentunya. Kemudian kalian klik menu saya. Nah, geser ke bawah lalu cari menu S Pinjam. Nah, akan muncul limit pinjaman, baru kalian klik aktifkan sekarang. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat WA maupun SMS. Klik lanjutkan. Kemudian masukkan nama sesuai KTP. Lalu klik informasi. Nah, pada informasi tambahan ini, informasi pribadi ya, yaitu kontak darurat 1 dan kontak darurat 2. Nah, di sini Anda bisa melihat kolom kontak darurat dan bisa Anda masukkan dengan nomor kontak keluarga terdekat kita, atau teman-teman bisa masukkan ya nomor-nomor yang mungkin kalian asal aja gitu. Karena jika takutnya nanti kalian gagal bayar atau telat bayar, nanti bakalan dihubungi. Yang 11 adalah klik konfirmasi. Yang ke-12 selanjutnya adalah lakukan verifikasi wajah dan pastikan terlihat jelas. Nah, selesai. Nah, itu adalah cara melihat nomor kontak darurat di aplikasi Shopee dengan mudah. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, nomor kontak darurat bisa Anda setting dan mudah untuk melakukan pinjamannya. Nah, sebagai catatan ya, yang perlu kalian garis bawahi ya, ketika kalian melihat kontak darurat dan sudah memasukkan kontak darurat pada saat pengajuan, itu tidak bisa diganti, teman-teman. Ya, itu sudah tidak bisa diganti dan sudah di backup oleh Shopee. Ya, sudah masuk sistem ke Shopee-nya. Jadi teman-teman apabila ingin melihat nomor kontak darurat, kemudian atau kalian ingin mengganti nomor kontak darurat, ya untuk saat ini belum ada fitur untuk penggantian nomor kontak darurat. Jadi teman-teman pada saat pengajuan, pada saat peminjaman di aplikasi Shopee, teman-teman harus lebih teliti lagi, karena untuk kontak darurat ini kalian tidak bisa ganti, kalian tidak bisa ubah, dan kalian tidak bisa hapus. Nah, jadi suatu saat ketika kalian gagal bayar atau mungkin gak telat bayar, nah kontak itulah yang bakal dihubungi gitu, teman-teman. Bukan hanya di kontak itu saja ya, kontak darurat saja, Shopee juga biasanya ini menghubungi di luar kontak darurat. Ini sering terjadi dari beberapa pengalaman yang telat bayar di aplikasi Shopee. Bukan hanya ke kontak darurat saja ya, teman-teman juga bakalan dihubungi di luar kontak daruratnya, seperti nomor, dia tahu nomor kerabat kita, keluarga kita, bahkan atasan-atasan kita pada saat di pekerjaan, dia tahu, teman-teman. Karena kenapa Shopee itu menyadap HP kalian, kemudian dia tahu. Kalian ingat-ingat lagi pada saat perizinan kontak. Nah, disitulah dari sistem Shopee Pinjam maupun Shopee PayLater itu menyadap nomor-nomor kontak yang sudah ada di HP kalian. Nah, makanya
Ketika kalian gagal bayar, ya nomor-nomor tersebut yang bakal dihubungi oleh pihak Shopee. Ya, ini buat pelajaran aja. Jadi teman-teman harus tetap waspada, tetap hati-hati aja ya pada saat pengambilan atau pengajuan pinjaman online. Teman-teman harus backup dulu. Kalau bisa cadangkan ke Google Drive ya, entah itu kontak, galeri dan semacamnya. Karena pada suatu saat kita kan nggak tahu ya apakah kita tidak bisa membayar. Nah, salah satu jurus kunci dari pinjaman online itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi dia tahu nomor-nomor di luar kontak darurat kita dan nomor-nomor kontak di HP kita dia tahu, teman-teman. Jadi tidak kaget lagi ya buat teman-teman yang katanya, "Bang, saya di kontak darurat pada saat pengajuan di aplikasi Shopee itu tidak mencantumkan nomor kontak ini. Tapi kok bisa gitu dia menelpon ya, dia menghubungi WA ke kontak tersebut?" Ya bisa aja teman-teman, karena yang tadi gue jelaskan bahwa ketika kalian mengajukan pertama kali perizinan kontak, nah dari situlah pihak Shopee sudah menyadap kontak-kontak yang ada di HP kalian. Oke, jadi sini sudah jelas teman-teman bahwasanya untuk cara melihat kontak darurat tadi ada caranya, kemudian untuk cara mengganti atau menghapus kontak darurat itu tidak bisa dan tidak atau belum ada fiturnya untuk saat ini. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.